Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini karena oleh perkenanan Tuhan kita boleh memasuki minggu Adventus yang ketiga. Adventus adalah masa-masa penantian di mana orang-orang percaya diminta untuk mengisi masa-masa penantian ini dengan terus berpengharapan, melakukan hal-hal yang baik dan positif, sehingga hidup orang-orang percaya semakin bermutu, berguna, baik bagi diri sendiri maupun bagi keluarga, lingkungan sesama, dan alam ciptaan Tuhan. Orang-orang percaya diminta untuk mengisi minggu-minggu Adventus ini dengan perbuatan-perbuatan baik, supaya kehidupan orang-orang percaya semakin hari semakin bertambah baik. Orang-orang percaya akan semakin bermutu dalam kehidupannya, dan ketika kualitas hidupnya bermutu, maka kualitas iman pun akan semakin bermutu. Yesaya 26 ayat 1 sampai 10 hari ini menjadi sumber pemberitaan firman Tuhan yang diberi judul nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Dipayungi tema menyambut kedatangan Tuhan dalam pengharapan. Jadi saudara-saudara jemaat kekasih, judul dan tema pemberitaan satu mengharuskan setiap orang percaya untuk terus menaruh pengharapan yang kuat kepada Allah di dalam Yesus Putra Natal, tapi tetap bersyukur, memuji Tuhan atas apa yang kita jalani dan alami dalam hidup ini. Orang-orang percaya diminta untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, sebab dengan begitu orang-orang percaya akan memiliki pegangan. Orang-orang percaya akan teguh berdiri di dalam iman, karena dia mempunyai pengharapan hanya kepada Allah di dalam Yesus. Dia akan teguh berdiri di dalam Tuhan, karena pengharapan satu-satunya hanya kepada Tuhan Yesus Putra Allah. Orang-orang percaya juga diminta untuk bersyukur, memuji Tuhan atas apa yang ia jalani dan dialami dalam hidup ini. Sebab baik suka duka itu bagian hidup yang dialami. Tapi kalau orang percaya tahu bersyukur kepada Tuhan, itu artinya dia mengerti dan memahami apa yang dia nikmati sampai hari ini adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ada beberapa pokok pikiran yang mau saya sampaikan berdasarkan perikop dan tema pemberitaan di Adventus yang ketiga ini yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara. Yakni pertama, masa-masa Adventus ini harus diisi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan-perbuatan kasih, membangun hidup persaudaraan dan saling membantu, supaya Adventus ini menjadi semakin bermakna. Bahwa hari-hari hidup yang kita jalani di masa-masa Adventus ini adalah hari-hari yang dalam pengharapan kepada Tuhan, hari-hari yang harus dibangun dalam perbuatan-perbuatan kebaikan, hari-hari yang harus membangun di dalam cinta kasih seorang dengan yang lain. Supaya kenapa? Supaya Adventus yang kita jalani ini menjadi Adventus yang bermakna bagi setiap pribadi dan keluarga orang percaya. Yang kedua, tetaplah bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam bentuk apapun yang kita alami. Walaupun mungkin ada banyak tantangan dalam hidup ini, tetapi Allah kita akan menunjukkan kebaikan bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, bersyukur itu menjadi bagian penting dari hidup orang percaya. Sebab ketika kita bersyukur kepada Tuhan, itu artinya kita tahu berterima kasih kepada Tuhan yang kita yakini, yang memberi segala sesuatu bagi kehidupan kita. Apapun yang Bapak Ibu dan saya alami sampai hari ini, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab itu yang dikenankan oleh Tuhan. Yang ketiga, penghakiman dan keselamatan adalah bagian dari hidup yang terus terjadi, dan yang pasti Tuhan Yesus adalah penolong dan selalu menjamin hidup dan keselamatan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, bahwa penghakiman dan keselamatan itu bagian yang tak terpisahkan dari hidup kita sebagai orang percaya. Bahwa ketika kita melakukan hal yang baik, keselamatan menjadi jaminan hidup kita. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita dengan cara Tuhan menegur dengan berbagai cara yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan Beta. Yang keempat, orang-orang kecil jangan putus asa, jangan kecil hati, jangan hilang sukacita. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. Ia akan terus memelihara dan menjamin seluruh hidup kita. Yang penting Bapak Ibu dan Beta terus berserah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, dari 4 pikiran pokok tadi, ada pesan firman Tuhan yang hendak saya sampaikan bagi Bapak Ibu saudara-saudara di pagi ini. Yang pertama, isilah masa-masa penantian ini dengan cara membangun hidup yang berpihak kepada kemanusiaan, hidup yang berkualitas, hidup yang berguna dan saling memberdayakan.
Karena hidup yang berkualitas, hidup yang memanusiakan manusia adalah hidup yang sungguh-sungguh membangun satu orang dengan yang lain, saling menopang, saling menasihati, saling menegur jika itu kesalahan. Dan dengan demikian bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang berkualitas di masa-masa penantian. Yang kedua, tetaplah bersyukur untuk apapun keadaan kita, sebab Allah tahu yang terbaik bagi orang-orang yang setia dan percaya kepadanya. Bersyukurlah apapun yang Bapak Ibu dan Beta alami sampai hari ini. Dengan bersyukur kita tahu berterima kasih lagi kepada Tuhan, dan Tuhan tahu yang terbaik akan Tuhan berikan kepada kita. Syaratnya adalah setia dan terus percaya kepadanya. Yang ketiga, saudara-saudara kekasih, berjalanlah bersama Allah di masa sulit, karena hanya dengan begitu kita akan kuat, kita akan sanggup melewati badai apapun termasuk COVID-19. Berjalanlah bersama Allah, peganglah tangannya, taruhlah pengharapan kepadanya, sebab hanya dengan begitu sekali lagi Bapak Ibu dan Beta akan kuat. Kita akan sanggup melewati badai ini, dan percaya badai ini pasti berlalu. Tuhan Yesus memberkati kita memasuki minggu Adventus yang ketiga. Amin.